Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi bab 2 pada LKS kalian yang semester 2. Apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Terus, bioteknologi itu kan memanfaatkan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau jaringan hewan. Nah, bioteknologi itu dibagi jadi dua, bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Kalau konvensional, dia itu dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau proses peragian. Nah, teknik yang digunakan adalah fermentasi. Kemudian, dia tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi organisme yang digunakan. Contohnya adalah tape, tempe, alkohol, asam juga, sama yogurt. Jadi, tape, tempe yang kalian konsumsi biasanya itu adalah hasil dari bioteknologi konvensional. Kemudian bioteknologi modern, dia menggunakan teknik rekayasa genetika, yaitu mengubah sifat organisme. Dia teknik yang digunakan dengan menggunakan DNA rekombinan. Dia akan mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Contoh hasilnya adalah insulin dari bakteri, tomat dan juga tomat tahan lama. Jadi insulin itu adalah obat yang dia disuntikan pada orang yang sakit diabetes. Terus tomat tahan lama. Kemudian penerapan bioteknologi. Dia penerapannya ada di 4 bidang. Bidang pertanian, bidang pangan, bidang peternakan, bidang kesehatan. Bidang pertanian yang pertama. Yang pertama menggunakan hidroponik, yaitu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Jadi, dia medianya adalah air, pasir, kerikil, dan yang lainnya. Itu kemudian nanti dia dialiri air yang mengandung zat-zat hara. Kemudian yang kedua aeroponik. Dia itu jenis dari hidroponik. Karena air yang berisi larutan unsur hara disemburkan dalam bentuk kabut sehingga mengenai akar tanaman. Nah, akar tanaman itu akan menyerap nutrisi dan juga air. Kemudian kultur jaringan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Jadi kondisinya itu steril. Tumbuhan itu diperbanyak dengan metode kultur jaringan karena memiliki sifat totipotensi. Jadi satu bagian tumbuhan itu bisa dikembangkan menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya ini wortel. Wortel ini diambil sebagian tanamannya. Misalkan sebagiannya segini. Dia dinamakan dengan eggplant. Nah, eggplant ini dia akan ditaruh di media nutrien. Dia akan terbentuk kalus. Setelah terbentuk kalus, dia akan terbentuk embryoid. Setelah itu membentuk embrio dan dia kemudian bisa ditanam menjadi tumbuhan baru. Kultur jaringan ini punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya kelebihannya tidak memerlukan tempat yang luas, tanamannya bisa diperbanyak dalam waktu singkat, pelaksanaannya tidak bergantung pada musim. Jadi kalau misalkan musimnya cabai, itu kan pada musim hujan ya. Itu jadi kalau misalkan dia tidak harus menunggu musim hujan, akan tapi bisa menggunakan kultur jaringan. Bibit yang dihasilkan lebih sehat, jadi lebih tahan hama, memungkinkan adanya rekayasa genetika. Sedangkan kelemahannya diperlukan biaya awal yang relatif tinggi, jadi harganya mahal. Memerlukan keahlian khusus dan bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatisasi, jadi didiamkan terlebih dahulu. Kemudian bioteknologi pada bidang pangan. Ini saya sebutkan yang beberapa aja ya, yang yogurt. Yogurt itu bahan mentahnya adalah susu.
susu. Kemudian mikroorganisme yang membantu adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga L. acidophilus. Contoh lain, tempe yang kalian biasanya makan. Bahan mentahnya adalah kedelai. Mikroorganisme pengolahnya adalah Rhizopus oryzae. Terus bioteknologi bidang peternakan. Ini ada 5 contoh. Yang pertama transplantasi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil individu duplikasi yang mirip dengan induknya. Contohnya domba Dolly. Jadi kalau misalkan di domba itu dikawinkan akan membentuk ragam. Seperti misalkan domba yang A sama domba yang B, domba A itu punya sifat bentuknya besar, domba B itu bentuknya kecil, maka anak-anaknya itu akan dipastikan ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Tapi kalau domba Dolly ini sangat mirip dengan induknya. Kemudian yang kedua, teknologi transgenik. Kemudian yang ketiga, teknik inseminasi buatan. Jadi dia itu untuk caranya memasukkan sperma yang berasal dari ternak jantan yang telah dicairkan, terus dimasukkan ke alat kelamin betina dengan metode dan alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Nah, ini inseminasi buatan ini biar pembuahannya itu bisa menjadi cepat. Kemudian hormon BST atau bovine somatotropin, dia untuk meningkatkan produksi dan hasil kualitas susu. Jadi untuk sapi atau kambing. Kemudian transfer embrio, yaitu teknologi yang mengoptimalkan sperma jantan dan embrio betina yang selanjutnya akan dititipkan ke hewan lain yang memiliki kemampuan untuk hamil. Jadi sperma jantan dan juga embrio betina yang dia kualitasnya baik itu akan dititipkan ke rahim, ke hewan yang dia walaupun kualitasnya tidak baik, tapi dia itu punya kandungan yang sangat baik. Terus bioteknologi pada bidang kesehatan. Produknya yang pertama insulin manusia, yang tadi ya insulin, dia itu untuk mengobati kencing manis, Inferon, dia untuk mencegah infeksi virus. Terus hormon pertumbuhan, manfaatnya mengobati kekerdilan, protein hepatitis B, vaksin melawan hepatitis B. Jadi penyakit-penyakit ini tuh bisa disembuhkan dengan membuat vaksin atau obat yang berasal dari bioteknologi. Ini ada dampak penerapan bioteknologi. Ada 4 dampak ya. Yang pertama dampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya penemuan tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama dan juga mengurangi pencemaran limbah. Jadi karena dia tahan terhadap serangan hama, maka petani tidak akan menggunakan pestisida yang punya bahan kimia yang banyak. Jadi itu akan mengurangi pencemaran limbah. Dampak negatifnya dapat menyebabkan gulma menjadi resisten. Jadi karena tadi tumbuhannya akan tahan terhadap serangan hama, maka si gulma ini punya taktik baru untuk menyerang tumbuhan, sama dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Terus dampak terhadap bidang sosial ekonomi. Dampak positifnya, kalangan industri giat mencari tanaman atau hewan varietas baru agar nilai jualnya tinggi. Jadi pasar komersial nanti akan banyak menyediakan produk hasil rekayasa genetika. Dampak negatifnya, produk tradisional mulai tersisih. Jadi kayak ada seleksi alam yang produksi tradisional itu akan mulai tersisihkan. Kemudian dampak terhadap bidang kesehatan. Positifnya, penemuan obat atau hormon yang membuat produk tersebut murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Dampak negatifnya, ada beberapa masyarakat yang merasakan alergi. Kemudian dampak etika moral. Manusia diharapkan dapat bertindak bijaksana dalam merekayasa alam. Jadi walaupun sudah ada bioteknologi, teknologi terbaru, akan tetapi produk-produk
yang ada itu harus dipertahankan. Jadi jangan yang cloning atau yang terbaru saja, yang resisten hama saja yang dikelola dengan baik, akan tetapi yang sudah ada di alam itu juga dijaga dengan baik. Oke, demikian pelajaran IPA hari ini. Tugasnya sudah kalian bisa lihat di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.